autentifikasi dokumen-dokumen elektronik atau screen capture yang dalam dokumen yang kami temukan itu screen capture-nya ada, tapi di jawaban tadi kami tidak mendengar, tidak menemukan adanya kegiatan digital forensik yang dilakukan sebelumnya. Kita tahu persis dokumen-dokumen elektronik atau turunan-turunannya itu tidak bisa digunakan sebagai bukti, tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah kalau tidak ada proses digital forensiknya, tidak ada proses autentifikasinya. Nah, proses autentifikasi ini salah satu gitu kan. Karena kan kita tidak betul-betul harus memastikan kalau ada dokumen elektronik itu perolehannya bagaimana, apakah data perolehan sama ketika data pembacaan, dan bahkan apakah sama sampai proses persidangan. Itu belum kami temukan dan tidak kita dengar tadi bersama-sama. Poin lainnya terkait dengan penyitaan, ini dari jawaban termohon ya, terkait dengan penyitaan, kami tidak menemukan adanya secara eksplisit disebut surat penetapan atau surat perintah dari pengadilan untuk melakukan penyitaan. Padahal di KUHP baru kita dilakukan dengan dasar perintah pengadilan. Kami tidak menemukan itu. Dan tadi juga kami menemukan nomor surat penyitaan itu lebih awal dibanding dengan nomor surat penyidikan. Jadi nomor surat penyitaannya 2931, nomor surat penyidikannya 2932. Nah, pertanyaan hukumnya, apakah boleh penyitaan dilakukan atau perintah penyitaan dilakukan padahal penyidikan belum dilakukan, belum diterbitkan? Nah, ini mungkin bagi sebagian pihak sekedar soal pengetikan, tetapi dalam hukum pidana hal-hal seperti ini menjadi sangat penting diuji. Pertanyaannya, apakah mungkin surat perintah penyitaan diterbitkan duluan dibanding dengan surat perintah penyidikan, meskipun itu mungkin bagi sebagian orang hanya soal nomor surat, gitu ya. Ada banyak hal lain, tapi nanti akan kami tuangkan di kesimpulan. Selain itu, tadi kami juga menyampaikan 21 dokumen atau alat bukti surat sebagai penguat atau pembuktian dari argumen yang kami sampaikan di permohonan. Nomornya ada 16 ya, tapi totalnya ada 21 alat bukti surat. Nah, dari alat bukti surat yang kami ajukan tadi, kami membuktikan beberapa hal. Misalnya yang pertama terkait dengan surat perintah penyidikan itu tidak ada pencantuman surat perintah penyelidikan. Tadi dikatakan kan penyelidikannya dimulai Agustus 2025. Tetapi di surat perintah penyidikan itu tidak dicantumkan sama sekali. Seharusnya kan dicantumkan karena di KUHP baru itu rangkaian proses yang harus dilakukan. Yang kedua, gelar perkaranya, berita acara gelar perkaranya juga tidak dicantumkan dalam surat perintah penyidikan. Berbeda dengan surat penetapan tersangka, itu dicantumkan di sana. Jadi wajar jadi pertanyaan, apakah benar sudah dilakukan proses penyelidikan yang proper atau secara formil sebelum penyidikan dilakukan. Kami juga menemukan laporan polisinya tertanggal pada bulan Januari 2026. 13 Januari 2026. Laporan polisinya 13 Januari 2026. Tadi disebut penyelidikannya dilakukan Agustus 2025. Kami mengacu pada KUHP baru, laporan polisi awalnya dijadikan dasar awal, baru kemudian penyelidikan dilakukan. Nah, kemudian kami juga tadi membuktikan bahwa di surat perintah penyidikan itu sejak awal memang sudah digabung penyidikan korupsinya dan penyidikan pencucian uangnya. Padahal seharusnya penyidikan tindak pidana asal dulu atau korupsi dulu,
Kalau ketemu bukti pencucian uang, barulah dibuka penyidikan pencucian uang. Untuk satu surat perintah penyidikannya, surat penetapan tersangkanya, putusan MK, dan kajian PPATK terhadap pasal 74 dan 75 tersebut. Nah, kemudian terkait dengan penggeledahan. Ini salah satu isu utama yang kami harapkan bisa kita pilah secara hati-hati. Kami menemukan ada 2 surat perintah penggeledahan. Satu di tanggal 6 Juli, satu lagi di tanggal 8 Juli. Surat perintah penggeledahan yang menyebutkan lokasi rumah Sentul adalah surat di tanggal 8 Juli. Jadi ini soal penggeledahan di rumah Sentul ya. Surat perintah penggeledahannya adalah tanggal 8 Juli. Surat perintah penggeledahan 8 Juli ini tidak pernah diajukan menjadi penetapan pengadilan. Jadi tidak ada izin pengadilan untuk surat perintah tanggal 8 Juli ini. Harusnya penggeledahan kan dilakukan dengan izin pengadilan. Yang kami temukan justru surat perintah penggeledahan tanggal 6 Juli yang wilayahnya disebut wilayah hukum Polda Metro Jaya, itu diberikan izin pengadilan untuk di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu di Sentul. Nah, ini tentu jadi persoalan karena menyangkut sah atau tidaknya penggeledahan yang dilakukan di rumah Sentul. Yang kami persoalkan yang di rumah Sentul ya, penggeledahan yang lain itu di luar domain pra-peradilan yang kami ajukan. Karena itulah kami mengatakan bahwa penggeledahan di rumah Sentul tidak didasarkan berdasarkan izin pengadilan yang sah. Padahal hukum acara pidana mewajibkan adanya izin pengadilan tersebut. Itu kami ajukan sebagai bukti terkait dengan penggeledahan. Nah, berikutnya terkait dengan penyitaan. Jadi tadi seperti temuan yang kami sampaikan, surat perintah penyitaannya nomornya lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Dan di surat perintah penyitaan itu tidak ditemukan pertimbangan atau kelanjutan adanya izin pengadilan. Dan penyitaan ini terkait dengan penyitaan di rumah Sentul. Nah, sekaligus kami ingin clearkan ya, karena ada beberapa publikasi yang kami pandang tidak cukup tepat terkait dengan penyitaan ini. Jadi yang dimohonkan atau yang diminta oleh pemohon untuk dikembalikan pada pemohon itu adalah barang-barang milik pribadi dan keluarga. Di antaranya ada dokumen-dokumen pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Yang kedua, ada figura foto keluarga. Karena seolah-olah di beberapa publikasi itu disebarkan seolah-olah pemohon, Pak FA, itu meminta emas dan uang tersebut dikembalikan pada Pak FA. Kami pastikan di permohonan pra-peradilan yang minta dikembalikan kepada Pak FA adalah dokumen dan barang-barang milik pribadi. Ini agar jadi clear ya. Kalau terkait dengan pengembalian barang sitaan yang lain itu sesuai dengan hukum acara saja. Dan fokus utama kami adalah kalau penggeledahannya tidak sah, kalau penyitaannya tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, isu berikutnya adalah terkait dengan penetapan tersangka tanpa adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Itu juga sudah kami ajukan bukti tadi. Justru di sejumlah forum pra-peradilan, kami baru ajukan 2 ya. Sebenarnya cukup banyak lagi yang bisa ditelusuri. Di 2 putusan pra-peradilan ini, kalau penetapan tersangka itu tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka, maka penetapan tersangkanya dibatalkan oleh majelis hakim. Nah, itulah yang kami ajukan sebagai bukti agar mendukung argumentasi yang kami sampaikan di permohonan.
Sedangkan sidang besok, kami akan mengajukan sekitar 3 atau 4 ahli. Besok mungkin akan kami update lebih lanjut. Setelah ini akan dilakukan persidangan untuk perkara yang kedua, perkara 135. 135 ini menguji penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Saya pikir cukup, silakan kalau ada pertanyaan. Itu dokumen pribadi maksudnya apa ya? Apakah Maaf banget. Dokumen-dokumen pribadi Pak FA bukan terkait dengan harta atau kekayaan. bentuknya boleh dijabarkan? Namanya saja dokumen pribadi begitu ya. Makanya tidak bisa disebutkan begitu. Jadi itu nggak ada hubungan sama sekali dengan perkara yang sedang ditangani. Bukan terkait dengan harta. Silakan kalau ada pertanyaan. Ahlinya besok ahli apa aja Bang? Ada ahli pidana korupsi, hukum acara pidana, ahli pencucian uang, dan hukum administrasi negara. Cukup ya, terima kasih teman-teman semua. Sebentar ya Mas. Kaki gue. Boleh.